Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di lokasi proyek mega proyek BMT Darussalam Ibul Besar. Dapat dilihat saat ini tanah sudah sangat nampak dan sudah kita garap lagi lahan berikutnya yang terbaru. Nah, di depan kita ini yang tempo hari saat itu kita gali kolam retensi ya, ada 2. Nah, saat ini bisa dilihat kawan-kawan sekalian, airnya yang dulu hitam pekat sekarang jadi jernih sekali tuh, dan agak kehijauan. Viewnya bagus sekali untuk kita kelola nanti ya, bisa untuk wisata, bisa untuk apapun nanti, mungkin bisa juga dipakai kalau melihat bening seperti ini ya. Nah, untuk memastikan apakah air ini bisa kita pakai, kita gunakan, atau kita manfaatkan ke depannya nanti, saya dari Prokonsul Project akan coba untuk mengukur kandungan air ini dan tingkat keasamannya, pH-nya ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa air yang dapat digunakan itu oleh manusia adalah air yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, kemudian air yang tidak terkontaminasi. Namun untuk mengecek air yang tidak terkontaminasi, saya lupa untuk bawa alatnya. Jadi saya hanya cek untuk tingkat kepadatan menggunakan TDS meter dan keasaman ya. Dimana kalau untuk tingkat kepadatan dari campuran mineral yang ada dalam suatu air agar dapat dikonsumsi oleh manusia, itu harus berada di posisi 0 sampai 20 ppm. Nah, artinya air itu tidak perlu lagi diolah, langsung bisa diminum. Kemudian kalau dia angkanya nanti menunjukkan di TDS meter kita, angkanya 20 sampai ke 50, artinya cukup dengan memfilterisasi saja air itu sudah bisa kita gunakan. Nah, jika angkanya nanti menunjukkan 50 sampai 100, maka air tersebut perlu treatment lagi, yaitu selain difilter juga dimasak. Nah, itulah air yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Untuk nanti angkanya jika lebih dari 100, maka air itu hanya bisa kita gunakan untuk kegiatan ya sehari-hari saja ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah kita lihat saya bawa 2 alat. Nah, ini yang pertama, alat ini namanya TDS meter ya. TDS meter. Nah, itu kosong ya. Ini tadi yang saya bilang jika angkanya 0 sampai 20 cukup langsung diminum. 20 sampai ke 50 air tersebut harus difilter baru bisa diminum. Jika 50 sampai 100 maka dia harus kita masak dulu. Nah, kemudian yang satunya lagi ini alat namanya pH meter. Nah, untuk manusia ini butuh keasaman ya pada pencernaannya, yang mana keasaman itu di angka range 6 sampai 8. Nah, kalau di bawah 6 maka tingkat asamnya terlalu tinggi, tidak kuat oleh lambung kita. Kalau di atas 8 maka tingkat asamnya akan beralih menjadi pahit. Nah, dan itu juga tidak bagus ya kalau dikonsumsi. Jadi kita untuk manusia ini standarnya berdasarkan Kementerian Kesehatan diumumkan bahwa 6 sampai 8 tingkat keasaman pH ya. Nah, jadi 2 alat ini akan saya demokan penggunaannya di lokasi kita ini, di kolam retensi 1, di sana kolam retensi 2, di sana nanti ada kolam retensi 3. Karena waktunya tidak mencukupi, saya hanya tes untuk kolam retensi 1 saja. Oke, langsung saja. Bismillah. Ini kedalamannya 10 meter. Kita coba ambil sampel kedalaman kolam ini. Di titik pertama angkanya 100
Nah, berarti air ini ada indikasi tidak bisa kita gunakan untuk diminum ya. Coba kita beralih ke titik lain. Sebagai sampel kita ambil 3 titik saja untuk pengambilan. Ini 119 ya. Sekarang kita lepas. Lalu kita colok lagi. Angkanya 119 ppm, 116. Nah, 2 indikasi sudah di atas 100. Selanjutnya kita coba di sudut sebelah sini. Apakah angkanya sama di atas 100? Jika angkanya sama di atas 100, sudah dapat dipastikan bahwa ini kita buat aliran ya. Sudah dapat dipastikan ini air tidak bisa diminum. Mana ini? Nah, coba di sini saja. Bahkan lebih tinggi lagi, 145. Oke. Jadi teman-teman bisa dibilang bahwa air di sini di kolam retensi kita di mega proyek BMT Darussalam ini tidak layak kalau mau dijadikan air minum. Baik dia mau difilter ataupun dimasak, kemungkinannya untuk jadi bisa dikonsumsi itu sangat tipis. Itu dari sisi campuran mineralnya ya, artinya ini banyak sekali campurannya. Untuk lebih tahu lagi campurannya kita perlu alat lagi namanya electrolyzer. Nah, di situ kita bisa buktikan nanti apa kandungan yang ada di dalam air ini, apakah zincnya, apakah zat logamnya, itu bisa kita cek. Selanjutnya kita akan coba pH meter ya. Ini satu karena dia gerak terus kan, soalnya sensornya di bawah. Jadi pH meter kita coba pakai. Kita cari titik yang enak dulu. Ini ambil 3 titik. Nah, ini saya sih curiga asamnya sangat rendah ini ya, tapi nggak tahu. Balik lagi, bismillah. Angkanya menunjukkan tuh kan 5,2, 5,1, 5,1 kan, asamnya ini tinggi berarti karena pH-nya itu rendah, rasa asamnya tinggi ini. Kemudian kita ambil titik kedua, angkanya 4,8 ya, cuman nggak bisa ditahan ini angkanya, jadi kita langsung bisa lihat saja di situ. Angka ketiga itu angkanya 5, 4, 4,6, 4,6. Sudah dipastikan air di kolam ini tidak bisa diminum, tidak bisa dikonsumsi, hanya bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari saja, seperti mencuci ya, untuk siram tanaman ya. Itu kenapa bisa seperti itu teman-teman sekalian. Coba kita lihat apakah air kolam ini juga tidak bisa digunakan untuk pertanian. Di sini saya sudah bawa soil meter namanya. Jadi di soil meter ini kita bisa mengukur tingkat cahaya yang ada di sini, kemudian pH tanah. Jadi pH air dan pH tanah itu beda ya. Kalau pH tanah itu semakin dia tinggi, semakin bagus untuk tanaman. Nah, sama satu lagi apa ini, MDS. Nah, ini kelembapan. M di sini kelembapan. Jadi yang bawah, yang angka di bawah itu pH, yang di tengah itu kelembapan, yang paling atas itu cahaya. Sekarang cara pakainya kita tusuk di dalam di tanah. Nah, ini misalnya kita ambillah sampel tanah yang dekat air ini, di sini saja. Kita coba tusuk ya. Kita coba cek. Nih.
Saya tusuk. Sekarang kita mengukur kelembapan. Kelembapan air ini ada di angka 10. Ini mix ya. Jadi kalau saya ke kiri ini mix, ini kelembapan. Angkanya 10. Jadi tanah ini sangat lembab. Kemungkinan di bawah ini masih banyak kandungan air, dan untuk pengeringannya prosesnya agak lama ya. Sekarang kita lihat dari sisi pH. pH-nya sampai dengan 7,5 menuju ke 8. Wah, ini bagus. pH-nya ini. Ini bisa untuk pertanian. Kemudian pencahayaan, kita lihat pencahayaannya berada di angka mendekati 70 ya, paling atas itu. Nah, yang paling atas itu cahaya. Sekarang kita lagi ngukur cahaya. Nah, artinya kan kalau tanaman, kita main tanaman itu kan tanaman butuh cahaya untuk dia fotosintesis. Nah, berarti lahan kita ini ya, saya cabut. Nah, lahan kita ini bagus sekali untuk pertanian. Jadi nanti teman-teman sekalian mungkin yang mau beli ataupun mau berinvestasi di sini, sangat direkomendasikan lahan ini bisa digunakan untuk bercocok tanam ya. Mungkin mau nyimpen tanah, tanam tanaman apa sambil nunggu nanti kan dimanfaatkan untuk tempat tinggal, cocok sekali untuk pertanian. Dan memang terbukti dulu di sini digunakan untuk persawahan dan sawahnya bagus. Itu saja mungkin yang bisa saya laporkan dari lokasi mega proyek BMT Darussalam tanggal 23 Februari 2022 selaku Director Project Prokonsul pengujian material mineral yang ada di lokasi Ibul Project. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.